Dalam 1 tahun terakhir kita telah membahas berbagai AI yang sangat bermanfaat untuk bidang-bidang yang kita geluti. Mungkin beberapa di antara kita ada yang bertanya, adakah AI bagus namun gratis? Jawabannya tentu saja ada. Ada beberapa AI yang sangat bagus meski gratis. Salah satunya adalah AI yang akan saya bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang penelitian ataupun bidang pendidikan. Kali ini mari kita bahas salah satu AI gratis yang sangat bagus menurut saya. AI ini bukanlah AI yang baru, namun karena ada subscriber saya yang meminta membahas AI ini, maka saya buat video kali ini. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman lain, bila ada AI lain yang ingin saya bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kali ini mari kita bahas Rhesus Rabbit, AI gratis yang sangat bermanfaat untuk mengumpulkan referensi berkualitas serta memvisualisasikan hubungan antar referensi yang sudah kita kumpulkan. Bagaimana cara kita menggunakan Rhesus Rabbit? Kita bisa langsung mengakses rhesusrabbit.ai. Atau bagi Bapak Ibu yang kesulitan, kita tulis saja di Google seperti ini, Rhesus Rabbit. Kemudian kita enter, maka kita mendapatkan hasil pencarian seperti ini. Lalu kita pilih yang paling atas yang menuju ke arah www.rhesusrabbit.ai. Nah, ketika kita mengakses halaman tersebut, maka ini tampilan depannya. Untuk memulai menggunakan Rhesus Rabbit, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Dan tenang, dari membuat akun, menggunakan Rhesus Rabbit, mengoptimasi Rhesus Rabbit, semuanya 100% gratis. Bagaimana cara membuat akun? Nah, di sini ada tombol sign up, ini tinggal kita klik. Kemudian setelah kita klik tombol sign up, kita akan diarahkan ke formulir pendaftaran yang cukup sederhana. Setelah kita isi passwordnya, kita klik submit. Kemudian kita sedikit isi lagi, kita lengkapi lagi formulir pendaftaran. Misalkan ini Ahmad, last name-nya Fauzi. Kemudian kita klik submit. Nah, setelah kita menyelesaikan kolom formulir tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung diminta add a paper you know and love. Oke, sebetulnya kita bisa membuat new collection terlebih dahulu ya. Namun kalau muncul tampilan seperti ini, ya sudah, kita masukkan salah satu saja. Misalkan ya, saya tulis thinking skill misalkan. Ya, yang penting kita masukkan ini dulu ya. Nah, kemudian di sini ada choose a source provider. Kita bisa menggunakan PubMed ataupun juga menggunakan Semantic Scholar, dua database yang terkenal dan cukup baik ya di bidang-bidang biomedik hingga seluruh bidang yang lain. Misalkan saya pilih yang all subject areas sehingga menggunakan Semantic Scholar. Saya pilih salah satu dulu saja untuk menutup bagian depan ini. Ya, kemudian saya tutup. Oke ya. Nah, sekarang kita lupakan langkah-langkah tadi ya. Karena tadi wajib di langkah awal kita harus nyari langsung salah satu minimal ya. Minimal satu paper yang ingin kita masukkan. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah di sini ada new collection, ada new kategori dan ada connect to Zotero. Sehingga Rhesus Rabbit ini bisa langsung kita koneksikan atau kita hubungkan ke reference manager kita, khususnya Zotero. Namun tenang Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan Zotero, kita juga bisa mendapatkan hasil dari Rhesus Rabbit ini, kemudian kita masukkan ke Mendeley. Karena biasanya orang Indonesia lebih banyak yang memilih Mendeley daripada Zotero ketika memilih reference manager. Oke, kemudian agar lebih tertata, maka kita perlu ingin mencari referensi apa sih? Nah, referensi tersebut kita kumpulkan menjadi satu collection. Misalkan ya, saya ingin mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis dan ingin divisualisasikan hubungan antar referensi tersebut serta mana saja referensi yang berkaitan dengan beberapa referensi yang sudah saya miliki terkait critical thinking skill tadi. Untuk itu, maka kita bisa ke sini ya. Di sini ada collection, ini bisa kita klik. Nah, kemudian kita tuliskan nama topik atau nama referensi yang ingin kita kumpulkan. Misalkan critical thinking skill. Pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah ya. Misalkan keterampilan berpikir kritis. Kemudian kita enter. Nah, maka sekarang kita punya collection baru yaitu critical thinking skill. Ini kita klik. Nah, ini masih kosong ini papernya.
Bagaimana cara menambahkan paper baru ke dalam collection atau ke folder critical thinking skills ini? Kita tinggal klik add papers di sini yang berwarna hijau ini. Kita klik, kemudian di sini, nah seperti tampilan di depan tadi ya, kita bisa connect to Zotero, ataupun kita juga bisa mengambil paper dari mencari di sini. Atau kalau kita sudah punya filenya, ya, filenya berupa metadata, baik bibtex ataupun RIS, ini juga bisa kita pilih, kita upload saja. Ya, misalkan, oh saya punya 5 referensi terkait critical thinking skill dari Scopus atau dari folder Mendeley saya, dan itu sudah di save dalam bentuk RIS. Nah, silahkan bisa diupload menggunakan menu ini. Misalkan kita belum punya file apapun ya, kita belum punya referensi apapun, maka kita tinggal tuliskan saja topiknya di sini. Misalkan critical thinking skills. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita klik search. Maka dia akan mencarikan berbagai paper yang berkaitan dengan critical thinking skills. Dan seperti di awal tadi, kita bisa mengubah-ubah ya di sini. Kita ingin menggunakan database khusus ke biomedical sama life sciences sehingga menggunakan PubMed, atau kita ingin menggunakan database yang secara lebih luas sehingga kita menggunakan semantic scholar. Nah, kemudian ini hasil pencariannya, kita pilih saja beberapa referensi yang menurut kita cocok. Misalkan ya, nah ini bagus, kita klik add to collection. Kemudian misalkan, oh ini juga bagus, kita klik add to collection. Misalkan kita pilih 5 terlebih dahulu. Oke ya, misalkan 5 teratas sudah kita pilih. Atau nanti kalau kita scroll lagi ke bawah ada yang bagus, kita add to collection saja. Ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita klik tanda silang yang ada di kiri atas ini. Nah, sehingga di sini di folder atau di koleksi critical thinking skill, sekarang saya sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 paper yang sudah saya kumpulkan dari langkah-langkah tadi. Nah, kemudian ini belum saya pilih ini, tetapi dia sudah mengatakan sudah ada 113 similar work atau paper-paper yang berkaitan dengan 5 paper yang sudah kita kumpulkan tadi. Ya, kita bisa langsung klik ini nanti, maka nanti akan muncul berbagai paper tersebut. Ya, atau kita juga ingin mengeksplorasi author-author atau penulis-penulis yang menulis 5 paper ini ya. Di sini ada 26 author. Atau kita juga ingin tahu siapa saja sih penulis yang mungkin ya disarankan oleh AI ini yang berkaitan dengan paper-paper yang sudah kita kumpulkan. Jadinya nanti ada author lain yang menurut dia paper-papernya itu berkaitan dengan apa yang sedang kita cari. Oke, misalkan ya, nah ini bisa langsung kita klik atau kita pilih salah satu dari 5 paper yang kita miliki. Manakah paper yang menurut kita paling bagus? Misalkan saya pilih yang ini, The Influence of AI Text Generators on Critical Thinking Skills in UK Business Schools. Ini saya klik. Nah, sehingga di sini akan muncul judulnya dan ini paper abstraknya. Kemudian kalau kita klik PDF, maka kita akan diarahkan ke tab baru yang berisikan full paper dalam format PDF yang memunculkan paper tersebut. Nah ini ya, ini judulnya, ini abstraknya, kemudian ini body textnya atau body manuskripnya. Oke, ini saya tutup saja. Oke, sekarang mari kita pilih paper lain, misalkan paper yang ketiga ini, Practicum Activity Analysis of Sense Process Skills and Students Critical Thinking Skills. Ketika saya klik ini, maka di sini ada similar work. Kalau saya klik similar work, dia akan mencari studi-studi lain yang similar, yang mirip dengan paper ketiga tadi yang sudah saya klik ya. Nah, di sini ada 107 dan langsung dia buatkan map yang menghubungkan paper-paper tersebut ya. Di sini ada yang hubungan langsung ya, ada tanda panahnya, dan sedangkan di sini ya ada yang tidak berhubungan langsung. Kemudian di sini ada yang warnanya hijau. Nah, ini hijau. Hijau itu artinya paper yang sudah kita masukkan ke collection kita. Ya. Nah, tadi kita pilih siapa tadi? Kita bisa scroll ke sini ya, atau kita geser ke sini. Nah, ini kan tulisannya si Rini nih. Nah, maka nanti di sini, nah Rini warnanya hijau. Artinya apa? Dokumen ini atau papernya Rini ini ada di collection kita. Selain punyanya Rini, di sini juga ada Azakiyah. Nah, kalau kita kembali ke sini, pastinya ada tulisan si Azakiyah juga. Nah, di sini ya. Jadinya paper-paper yang masuk di collection kita itu akan berwarna hijau di dalam map ini. Dan ini bisa kita perbesar, perkecil, fit all ya.
zoom out, kemudian zoom in, atau kita menggunakan tombol scroll yang ada di mouse kita untuk mengatur lebarnya. Dan ini juga bisa ya kita ubah-ubah lebarnya seperti ini. Ini juga daerah sini sebetulnya juga bisa. Nah, yang menarik adalah kita bisa klik timeline. Kalau kita klik timeline, maka dia akan mengurutkan paper-paper ini berdasarkan tahunnya. Sehingga, nah ini juga bisa kita gunakan untuk membuat state of the art dari bidang penelitian yang akan kita laporkan. Nah, ini kalau kita klik ya, misalkan kita klik di sini akan muncul judulnya dan abstraknya. Dan kita nanti kalau klik similar work lagi, dia akan carikan paper-paper yang berkaitan dengan salah satu paper yang tadi sudah kita klik. Nah, misalkan seperti ini, ya. Nah, ini berubah-ubah ini. Dan sama, kalau ada PDF-nya tinggal kita klik saja PDF-nya, maka kita akan diarahkan ke paper atau ke website ataupun juga ke PDF yang memunculkan paper yang sudah kita pilih tadi. Gitu ya, jadinya sangat bagus ini. Misalkan saya ingin membahas bagaimana perkembangan critical thinking skills, bagaimana ragam penelitian terkait critical thinking skills, ya sudah kita pakai similar work ini, kemudian kita baca, kita narasikan berdasarkan tahun ini. Gitu. Atau mungkin kalau kita ingin membuat literatur review terkait critical thinking skills, ya sudah ini yang nanti kita baca salah satunya, dan map ini juga bisa kita cantumkan di paper kita. Tentunya juga kita sampaikan map ini berbantuan dari Research Rabbit ketika memvisualisasikannya. Oke, kemudian selain similar work, di sini juga ada all references. Kalau saya klik di sini ada 44 references yang disitasi atau dikutip oleh si Rini tadi, ya, yang dikutip oleh paper yang tadi sudah kita pilih. Nah, di sini ya ada 44 paper dan ada hubungan-hubungannya seperti ini. Sama ya, bisa kita klik di sini dan bisa kita pilih timelinenya, ya. Kemudian kita bisa pilih last author ya atau first author sebagai label dari setiap paper ini, gitu, ya. Nah, selain itu, kalau kita kembali ke sini, ya, kita tidak hanya bisa melihat referensi-referensi yang dikutip oleh Rini, tetapi juga referensi lain atau paper lain yang mengutip papernya si Rini tadi. Maka saya klik all citation. Nah, sehingga di sini ada 14 paper yang sudah mengutip si Rini. Nah, ini ya 14 paper yang sudah mengutip si Rini. Ada Fauziah, kemudian ada Khairuddin, ada Rahmawati, dan sama seperti tadi ketika kita klik di sini muncul judulnya, ada tombol PDF-nya, kemudian ada abstraknya, dan bahkan juga kita bisa mengeksplorasi lebih dalam paper-paper yang mirip dengan salah satu paper yang sudah kita pilih tadi. Gitu, ya. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan juga ke collection, ya. Misalkan ya, saya kembali ke similar work. Nah, ini ya. Ini kan dia muncul ini 107 nih. Misalkan saya klik Kurniawan. Kemudian ini muncul judul sama abstraknya dan PDF-nya. Dan menurut saya ini bagus ini cocok ini bisa saya tambahkan ke collection. Maka kita bisa tambahkan ke collection. Ya, caranya gimana? Nah, kita klik ini add to critical thinking skills collection. Atau kalau kita ingin buat koleksi baru, maka add to other collection. Misalkan ini cocok, saya masukkan ke sini. Ya, misalkan saya pilih lagi yang ini misalkan, ya, Putri. Ini Putri juga cocok, maka add to collection lagi. Kemudian yang ini, ini juga cocok, add to collection lagi, ya. Misalkan kita ingin membaca ini, ya, kita jadikan timeline. Kemudian nanti ini kita akan jadikan state of the art dari paper kita, ya sudah, nanti semuanya ini kita masukkan ke add to collection. Sehingga nanti di collection kita, di critical thinking skills collection akan bertambah tadi paper-paper baru yang sudah kita tambahkan. Sehingga di sini ada berapa tadi ya? Misalkan ada 3 yang sudah kita tambahkan dan di awal collection ada 5, maka sekarang totalnya ada 8. Gitu, ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita centang semua ini, ya. Ini bisa kita centang, ini kita centang, ya. Kemudian kita centang. Oke, ini kita centang semua. Kemudian oke, kita centangi dulu semua. Kemudian di sini ada connection, click to show. Ya, maka dia akan perlihatkan hubungan antar paper yang sudah kita kumpulkan. Misalkan kita ada 50 paper ini ya, misalkan kita sudah mencari 50 paper yang paling unggul, paling berimpact faktor di bidang kita. Lalu kita centangi semua, kemudian kita klik connection.
maka dia akan buatkan hubungan atau map yang memvisualisasikan hubungan-hubungan tersebut. Gitu. Nah kemudian, semua paper ini nanti bisa kita connect ke Zotero ataupun juga kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Misalkan kita nggak punya Zotero, maka kita tinggal pilih ini ya, export papers, bisa dalam bentuk BibTeX, bisa RIS, bisa CSV. Misalkan saya pilih yang RIS, maka ini sudah terdownload ini ya, Rhesus Rabbit export yang berisikan 8 metadata dari 8 paper tadi. Nah kemudian kita bisa buka Mendeley kita ya, kemudian kita buat collection baru, misalkan critical thinking skills, misalkan from Rhesus Rabbit seperti ini. Oke. Kemudian kita klik add preferences di sini, kemudian import library, kemudian kita pilih RIS. Kemudian kita masukkan yang RIS dari Rhesus Rabbit tadi. Ini kita klik, kemudian klik open. Nah, sehingga di sini ada 8 paper baru yang membahas critical thinking skills dari Rhesus Rabbit tadi. Ini bisa kita centang ya. Bisa kita centang. Kemudian kalau sudah kita centangi semua, tinggal kita drag, kita masukkan ke collection critical thinking skills dari Rhesus Rabbit. Kita geret ke dalam folder ini. Sehingga ketika saya klik collection critical thinking skill from Rhesus Rabbit ini, akan muncul folder yang berisikan 8 paper dari Rhesus Rabbit tersebut. Ya. Kalau kita menggunakan Zotero nanti akan lebih gampang lagi ya. Kita tinggal klik connect to Zotero ya. Maka nanti kita tinggal buatkan foldernya, langsung nanti masuk ke dalam Zotero kita. Oke, mungkin itu dulu ya yang akan saya bahas. Dan minggu depan tanggal 5 April ya, beberapa hari setelah Lebaran ya, saya akan bahas salah satu EE baru buatan anak bangsa yang menurut saya ya juga luar biasa ya, keren ya, bisa menjadi pendamping ataupun promotor ya, atau pembimbing virtual kita ketika kita sedang menyusun skripsi, tesis, disertasi, ataupun juga artikel jurnal bereputasi. EE yang dikembangkan oleh pengembang dari Indonesia ini bisa mendampingi kita. Kalau kita kesulitan analisis data, membaca data, ingin membuat pembahasan yang bagus, pendahuluan yang bagus, merancang proposal yang baik, kita bisa menggunakan EE tersebut. Oleh karena itu silakan nanti ya diikuti minggu depan, Sabtu depan ya, tanggal 5 April, apa nama EE tersebut dan bagaimana luar biasanya EE tersebut. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.